Hai, kali ini aku cuma punya beberapa teka-teki untukmu, tapi yang ini sulit. Jadi siapkan mentalmu dan yuk kita mulai. Dahulu kala ada sebuah hutan ajaib yang dihuni para peri dan jembalang. Karena tidak rukun, mereka tinggal di dua bagian hutan yang berbeda untuk menghindari konflik. Suatu hari, Centaurus menyerbu hutan dan para peri serta jembalang dipaksa pergi lari ke berbagai tempat. Yuk kita ikuti satu kelompok kecil yang terdiri dari 6 makhluk ini, 3 peri dan 3 jembalang. Mereka lari ke arah barat, tapi sayangnya mereka menjumpai sebuah danau. Tak satu pun dari mereka bisa berenang, tapi untungnya ada sebuah rakit. Rakit itu hanya bisa membawa 2 makhluk sekaligus, 2 peri, 2 jembalang, atau 1 peri 1 jembalang. Nah, kamu harus mencari cara agar mereka semua bisa menyeberangi danau dengan aman. Begini masalahnya, kalau ada lebih banyak jembalang di satu sisi daripada peri, mereka akan menyerang. Bahkan jika peri berada di atas rakit tapi di bagian danau dengan jumlah jembalang lebih banyak, ia tetap nggak aman. Bisakah kamu menemukan cara supaya mereka semua bisa menyeberangi danau dengan aman? Oke, inilah 5 kemungkinan langkah pertama. Hanya 1 peri menyeberang, hanya 1 jembalang, 2 peri, 2 jembalang, atau 1 peri, 1 jembalang. Tapi nggak masuk akal untuk menyeberangi danau sendirian karena rakitnya harus dikirim kembali. Jadi 2 opsi dicoret. 2 peri nggak bisa menyeberangi danau bersamaan karena peri ketiga akan tertinggal sendirian bersama 3 jembalang dan mereka akan menyerangnya. Jadi pilihannya antara 2 jembalang menyeberang lebih dulu atau 1 peri dan 1 jembalang. Yuk kita pilih 2 jembalang, mereka berdua menyeberangi danau dan tentu saja salah satunya harus kembali. Sekarang gimana? 2 peri nggak bisa pergi bersama karena peri ketiga bisa dalam bahaya. Jika 1 peri dan 1 jembalang menyeberang bersama, maka yang pergi akan berada di dalam bahaya begitu menyeberangi sungai. Jadi 2 jembalang kembali menyeberang bersama, lalu salah satunya kembali. Peri dan jembalang tidak boleh menyeberang bersama karena akan ada 3 jembalang dan 1 peri di seberang. Jadi kali ini 2 peri menyeberangi danau bersama. Siapa yang kembali? Bukan 1 peri karena peri yang satunya tidak bisa ditinggal sendirian di sana. Jembalang nggak boleh kembali sendirian atau akan ada 2 jembalang dan 1 peri di sisi pertama. Nah, ada plot twist nih. 1 peri dan 1 jembalang kembali bersama. Sekarang 2 jembalang tidak bisa menyeberang bersama. 1 peri dan 1 jembalang juga tidak bisa pergi bersama. Jadi 2 peri yang tersisa menyeberang bersama-sama. Tak satu pun dari mereka bisa kembali karena ada 2 jembalang yang tersisa di sana. Jadi 1 jembalang akan kembali untuk menjemput salah satu temannya. Kemudian jembalang satunya akan pergi menjemput jembalang terakhir. Tapi itu bukan satu-satunya solusi sih. Kamu juga bisa berhasil dengan mengirim 1 jembalang dan 1 peri sebagai langkah pertama. Berikut skema jalannya skenario ini. Tapi ingat, sejauh apapun kamu pergi, tidak ada tempat yang lebih baik dari rumah. Oke, kerja bagus. Sekarang saatnya untuk teka-teki kedua. Kali ini berasal dari Ismi. Gadis ini sering berjalan-jalan di hutan dan kerap tersesat, tapi kali ini dia tidak tersesat. Inilah jalan pulangnya. Tapi dia ingin mengunjungi teman lamanya, seorang penyihir yang tinggal di hutan itu. Ismi punya teka-teki yang luar biasa dan cukup sulit, dan dia merasa punya peluang bagus untuk mendapatkan kucing penyihir itu. Jadi Ismi pergi ke rumah si penyihir dan mengatakan, "Kamu pasti nggak bisa memecahkan teka-tekiku. Kalau aku benar, kucingmu akan ikut denganku." Penyihir itu yakin bisa memecahkan teka-teki apapun, jadi dia mengambil risiko itu. Ismi meletakkan sebuah segitiga lancip besar di atas meja. "Ini, kamu boleh membuat 7 potongan untuk menghilangkan segitiga ini. Setiap bagian berbentuk segitiga lancip yang kamu potong akan hilang, tapi kalau sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku atau tumpul, potongan itu akan bertahan." Sekali lagi, 7 potongan dan kamu harus membuat seluruh segitiga menghilang. Gak boleh ada sisa sedikit pun. Bagaimana penyihir itu bisa melakukannya dan tetap mempertahankan kucingnya?
Setiap kali membuat potongan akan dihasilkan 2 sudut siku-siku atau sudut lancip dan tumpul. Penyihir itu tampaknya akan gagal, tapi kemudian dia melihat pizza yang belum dia habiskan. Ketika memotong pizza menjadi lebih dari 4 bagian, semua sudutnya lancip. Masalahnya, pizza berbentuk bundar dan kita berurusan dengan segitiga. Tetap saja sih, trik ini juga bisa diterapkan pada bentuk lain seperti segi 6 dan segi 5. Beruntung bagi si penyihir, dia bisa membuat segi 5 dari segitiga lancip ini hanya dengan 2 kali potong. Potongan-potongan kecil berbentuk segitiga lancip dan keduanya menghilang. Sekarang penyihir harus memotong segi 5 layaknya memotong pizza, yaitu membaginya menjadi 5 bagian, menghabiskan 5 potongan terakhir. Dan berhasil! Kami tahu kamu suka kucing itu, Ismi, tapi mungkin kamu bisa mengadopsi kucing lain? Oke, apa kamu bisa memecahkan satu lagi? Aku janji ini teka-teki terakhir untuk hari ini. Tapi cukup menyenangkan nih, karena nggak ada lagi geometri. Begini ceritanya. 1000 tahun yang lalu, ada 6 bersaudara yang mendirikan sekolah sihir. Ingram, Regala, dan Corona adalah penyihir perempuan, sedangkan Aknard, Ardumo, dan Mortnor adalah penyihir laki-laki. Setiap pasang kakak beradik penyihir laki-laki dan perempuan mendirikan satu asrama, dan nama-nama asrama itu adalah Raimet, Metlo, dan Damora. Mereka berenam juga mendirikan asrama keempat yang dinamai dengan nama saudara ketujuh mereka yang hilang saat mereka masih kecil. Kamu diundang untuk belajar di sekolah sihir, tapi saat tiba di sana, kamu harus diseleksi untuk masuk ke asrama. Kamu harus meletakkan tanganmu di atas buku seleksi dan menunggu keputusannya menyala di sampulnya. Saat menyentuhnya, buku itu akan melihat potensi dalam dirimu, jadi alih-alih langsung menempatkanmu di salah satu dari 3 asrama, buku ini memberimu kesempatan untuk masuk ke asrama keempat, tempat para penyihir muda yang paling berbakat. Untuk membuktikan kamu cukup hebat untuk masuk ke asrama itu, kamu harus memecahkan teka-teki penyeleksi. Tugasnya adalah menebak nama asrama istimewa itu yang gak diketahui siapapun kecuali para muridnya. Tapi kamu dapat beberapa pedoman sebagai petunjuk. Pertama, kamu harus mencari tahu siapa pendiri tiap asrama. Berikut ada beberapa pernyataan. Setiap asrama didirikan oleh seorang penyihir laki-laki dan perempuan. Corona dan Regala mendirikan Raimet dan Metlo, tapi belum tentu dalam urutan ini. Ingram dan Ardumo mendirikan Metlo dan Damora, tapi belum tentu dalam urutan ini. Aknard dan Regala mendirikan asrama yang sama. Setelah mengetahuinya, langkah selanjutnya adalah menebak nama asrama rahasianya. Untuk mengetahuinya, temukan kesamaan yang dimiliki oleh 6 bersaudara. Jadi apakah kamu cukup berbakat untuk masuk ke asrama istimewa itu? Pertama, kamu harus tahu pendiri setiap asrama. Pasangan pendiri selalu penyihir laki-laki dan perempuan. Yuk kita lihat pernyataan kedua dan ketiga, masing-masing menyebutkan Metlo. Corona dan Regala sama-sama perempuan, berarti salah satu pendiri Metlo adalah salah satu dari mereka. Nah, Ingram yang juga penyihir perempuan gak mungkin mendirikan asrama ini, yang artinya Metlo didirikan oleh Ardumo. Jadi Ingram adalah pendiri Damora. Aknard mendirikan asrama yang sama dengan Regala, berarti Mortnor lah yang mendirikan Damora bersama Ingram. Ini hanya menyisakan Raimet untuk Aknard dan Regala, dan terakhir Corona adalah pendiri Metlo. Oke, bagus. Sekarang kita harus mencari tahu nama asrama keempat. Apa kesamaan yang dimiliki oleh 6 bersaudara ini? Benar, semuanya memiliki huruf R di nama mereka. Yuk kita urutkan berdasarkan kemunculan huruf tersebut dalam nama mereka, dimulai dari Regala. Di bawah masing-masing nama mereka, kita tuliskan nama asrama yang mereka dirikan. Sekarang masing-masing huruf di bawah setiap huruf R membentuk nama Radota. Itulah nama saudara perempuan mereka yang hilang dan juga menjadi nama asrama keempat. Nah, kalau kamu berhasil menebaknya, selamat ya, dan selamat datang di asramamu.
Kamu terbangun di ruangan kecil tanpa pintu dan jendela. Langit-langitnya sangat tinggi, padahal jalan keluarmu hanyalah lubang tertutup di atas kepala. Tiba-tiba, ruangan itu mulai dibanjiri air dan kamu nggak bisa menghentikannya. Tim penolong sedang dalam perjalanan dan baru sampai setidaknya 5 menit lagi. Setelah menghitung-hitung, kamu yakin seisi ruangan akan dipenuhi air dalam waktu 2 menit. Mana bisa kamu menahan nafas sampai selama itu? Setelah beberapa kali celingukan, kamu melihat 3 benda, sedotan, tali, dan ember. Cuma satu benda yang bisa menyelamatkanmu di situasi ini. Mana yang sebaiknya kamu pilih dan kenapa benda ini bisa membantumu? Pilih ember aja. Coba balikan embernya, lalu masukkan kepalamu saat airnya setinggi kepala. Kamu akan punya kantong udara kecil untuk membantumu bernafas hingga bantuan datang. Wah, gawat! Kamu ada di dalam gedung yang dikepung api. Cepat, kabur dari situ. Tapi apinya terus menjalar. Kamu mulai pusing dan penglihatanmu mulai kabur oleh kepulan asap. Panasnya juga bikin gak nahan. Tiba-tiba di hadapanmu muncul 3 pintu. Dan tentunya gak akan semudah itu, Rosalinda. Di pintu pertama memang gak ada api, tapi untuk sampai ke situ, kamu harus melewati ruangan yang dilalap si jago merah. Pintu keluar kedua ada di depanmu dan langit-langitnya terbakar api. Pintu keluar terakhir melalui dapur, pintunya memang terbuka lebar dan apinya cuma kecil, tapi pecahan kaca berserakan di lantainya. Pintu keluar mana yang harus kamu pilih? Meskipun pintu pertama nggak terkena api, kebakaran di gedung itu nggak bisa diprediksi. Apinya bisa saja muncul secara tiba-tiba. Sebaiknya jangan keluar melalui dapur saat terjadi kebakaran. Bisa aja kan ada saluran gas yang terbuka, jadi lewati jalur terpendek saja, lalu merangkak menuju tempat yang aman. Saat terdampar di tengah-tengah gurun, kamu sangat kehausan. Kamu pun mulai berkeliling mencari sumber air. Di malam hari, anginnya semakin kencang dan hawanya semakin dingin. Kamu cuma bisa terduduk di dekat pohon. Gimana caramu mendapatkan air di tengah gurun? Ambil 2 ranting besar, sobek kain di bajumu, lalu bentangkan di kedua ranting hingga mirip layar. Kalau sudah, tancapkan kedua ranting di atas pasir agar bisa berdiri tegak. Air di udara dingin akan tertangkap oleh kain, lalu menetes dan kamu bisa minum deh. Duh, tubuhmu terikat di tengah rel. Kamu nggak bisa bergerak bebas. Ada kereta yang melaju ke arahmu tuh. Kecepatannya nggak berkurang sedikit pun. Coba deh, agak regangkan tanganmu. Di situ ada pemantik api, pisau cukur kecil, dan kaleng oli. Benda apa yang kamu pakai untuk meloloskan diri? Tuang olinya ke tali yang menjeratmu. Oli ini akan jadi pelumas agar kamu bisa meregangkan lengan untuk melepas ikatan tali. Tino baru saja mancing di atas es. Dia segera membereskan peralatannya, lalu pulang sambil menenteng hasil tangkapannya. Di tengah jalan, dia tahu puma lapar sedang membuntutinya. Hewan itu mulai mengejarnya. Sebentar lagi dia sampai di mobil, tapi kucing buas itu terus memburunya. Apa yang harus Tino lakukan? Melempar ikan untuk mengalihkan perhatiannya. Dia juga perlu menjatuhkan semua alat pancing agar geraknya lebih cepat. Dengan begini, dia akan punya kesempatan untuk mencapai mobil sebelum puma memangsanya. Kamu berada di ruangan yang gelap gulita. Ruangan itu berukuran besar serta dipenuhi dengan lorong dan koridor menuju ruangan lain. Kamu harus mencari jalan keluar sebelum seisi ruangan makin ngebul seperti di dalam oven. Waktumu cuma 2 menit. Dan setelah mengamati, kamu bisa merasakan kalau di dindingnya terdapat pipa. Gimana caramu meloloskan diri? Saat mulai memanas, kemungkinan pipa itu akan bersinar kemerahan. Dan meskipun suhunya sangat panas, kamu juga akan tahu tata letaknya sehingga bisa mencari jalan keluar. Anggi sedang asik menjelajahi hutan. Sekitar sejam kemudian, dia terpleset lalu menumpahkan semua persediaan airnya. Tapi nggak apa-apalah, di hadapannya ada danau kecil, di dekatnya juga ada sungai kecil dan kaktus. Mana yang harus dia pilih untuk menghilangkan dahaganya?
Sebaiknya pilih sungai kecil aja. Air di danau cuma menggenang, kemungkinan mengandung bakteri. Satu pohon kaktus juga nggak akan cukup untuk mengobati rasa hausnya. Nah, meskipun cuma sungai kecil, air mengalir seringkali menjadi opsi yang paling aman. Apaan tuh? Jejak kaki binatang. Yang ini jejak kaki beruang menuju ke hutan. Ini jejak kaki serigala keluar dari hutan. Dan ini jejak kaki elk menuju ke danau. Sebaiknya kamu pergi kemana agar nggak dimangsa hewan buas? Buruan, tentukan pilihanmu. Beruang yang masuk ke hutan mungkin telah menakuti anjing besar yang tadi keluar. Oh ya, kamu ngiranya itu jejak kaki serigala ya? Nggak mungkin dong, serigala berjalan dengan kawanannya. Kemungkinan besar, beruang lagi memburu elk dan keduanya akan bertemu di dekat danau. Artinya, kamu akan tetap aman kalau saat ini masuk ke hutan. Saat pergi ke suatu desa kecil, tiba-tiba kamu tercebur ke dalam sumur. Airnya sudah setinggi lutut. Seutas tali menjuntai dari mulut sumur, tapi nggak cukup kuat untuk menahan berat badanmu. Saat melihat sekeliling, kamu nemu ember, kain, dan pemantik api. Gimana agar kamu bisa keluar dari situ? Masukkan kain ke dalam ember, ikat embernya dengan tali, lalu bakar kain itu. Kalau sudah, tarik embernya ke atas. Di desa kecil seperti ini, kemungkinan akan ada orang lain yang melihat asapnya, lalu segera menolongmu. Setelah hiking sepanjang pagi, Carla segera pulang. Tiba-tiba, dia melihat mobil jeep vintage terparkir di jalur hiking. Saat dia sedang mengamati mobil itu, beruang grizzly jumbo muncul di hadapannya. Kelihatannya sih, hewan bongsor ini nggak tertarik dengan Carla, tapi situasinya bisa berubah kapan saja. Di dekat jeep tergeletak obeng besar. Apa yang bisa dia lakukan agar tidak diserang beruang? Carla bisa melubangi tangki bahan bakar mobil dengan obeng, lalu melumuri tubuhnya dengan bensin. Dengan begini, si beruang nggak akan tertarik dengan bau tubuh Carla. Saat camping di malam hari, Eric perlu penerang. Dia pun masuk ke tendanya untuk mencari senter. Tapi nyalanya redup. Parahnya lagi, baterai ponselnya cuma tersisa 10%. Setelah celingukan, dia melihat sebotol air, bungkus sandwich kosong, sepatu boot hikingnya, dan bantal. Benda apa yang bisa dia pakai untuk mendapat cahaya terang? Dia bisa pakai ponselnya, kemudian menaruhnya di bawah botol air. Air di dalam botol akan memancarkan cahaya dan membuatnya lebih terang. Adrian dan Joko sudah seharian memanjat tebing dan mereka harus segera pulang. Setelah berjalan cukup lama di tengah hutan, mereka malah tersesat. Karena baru pertama kali menjelajahi hutan ini, pikiran mereka jadi buntu. Parahnya lagi, Joko pingsan karena kelelahan dan gak sanggup meneruskan perjalanan. Adrian berusaha menggendong tubuh Joko, tapi sangat berat. Malam pun tiba, Adrian mencoba meminta bantuan via telepon, tapi HP-nya nggak dapat sinyal. Jadi, opsinya hanyalah keluar hutan untuk mencari bantuan. Saat memeriksa tas bawaan mereka, Adrian nemu pick hammer kecil, tali, gembok kuat, dan baju pengaman. Apa yang harus dia lakukan? Memakai baju pengamannya, lalu menyambungkan semua tali agar jadi panjang. Lalu, dia perlu mengikat tubuh Joko dengan tali dan mengikatkannya ke baju pengaman. Dengan begini, dia akan bisa menemukan tubuh Joko kalau tersesat di hutan. Wah, pasti perlu tali yang panjang banget tuh. Keluarga Nora berencana untuk menikmati hari di luar rumah. Dia mau bikin triple chocolate raspberry cake sebagai kejutan. Setelah mixernya dinyalakan, malah terdengar bunyi letupan, dengungan, dan kemudian aliran listriknya berhenti. Waduh, mixer kesayangannya kebakar tuh. Ponsel Nora ada di ruangan lain lagi. Buruan, bantu dia. Apinya harus segera padam agar nggak semakin menjalar selagi dia mengambil ponsel untuk minta bantuan. Apa yang harus dia lakukan? Tuang tepung ke atas mixer, apinya akan segera mati dan cewek itu akan bisa meminta bantuan. Roy sedang menyusuri hutan di belakang rumahnya saat lagi iseng melempar batu ke pepohonan, tiba-tiba duk mengenai sarang lebah. Sekumpulan lebah langsung keluar dari sarangnya dan mulai memburunya.
Jarak rumahnya lumayan jauh dan jalannya juga dipenuhi dengan semak belukar. Di hadapannya terdapat tanah lapang dan juga danau. Dia harus kabur kemana agar terhindar dari lebah yang marah ini? Kalau melompat ke air, dijamin deh nggak akan berhasil. Lebah-lebah ini cuma akan menunggu di atas air, lalu menyengatmu saat kamu muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Trik ampuhnya, ya cuma kabur sejauh mungkin, segera pulang, dan tutup pintu rumahmu, Roy. Halo Sherlock, sudah bangun? Eric, Nabila, dan Cynthia yang memakai topi sedang bermain bola voli di pantai. Cuacanya panas dan salah satu teman mereka mengajak yang lain berenang di laut. Salah satu dari mereka tidak bisa berenang karena dia robot. Oke, kamu bisa tebak siapa? Nabila. Pertama, cuma dia yang tidak berkeringat dan pipinya tidak memerah karena kepanasan. Selain itu, dia kelihatannya punya kalung kecil, tapi sebenarnya itu colokan USB, supaya kalau tenaganya habis, bisa langsung dicas. Jane sedang naik bus sepulang kerja. Dia lelah setelah melewati hari yang sibuk, tapi dia nggak bisa duduk karena busnya super ramai. Ada beberapa penumpang yang bertingkah aneh dan dia khawatir mereka mungkin zombie. Penumpang mana yang zombie? Ada 2 zombie di bus ini. Cowok di sebelah kiri yang lengannya diperban dan wanita di sebelah jendela yang terus menggeram dari tadi. Aku turun di sini aja deh, serius. John suka taruhan dengan teman-temannya. Jumat lalu, dia bertaruh dirinya bisa menaruh botol di tengah ruangan dan dengan mudah masuk ke sana. Teman-temannya yakin dia tak akan bisa melakukan tantangan seperti ini. Jadi, mereka udah pede bakalan menang. Tapi ternyata, John menang taruhan lagi. Bagaimana dia bisa menang lagi? John memang bilang dia bisa menaruh botol di dalam ruangan dan masuk ke sana. Tapi dia nggak bilang akan masuk ke botol atau ke ruangan itu kan? Jadi dia masuk ke ruangan tanpa masalah dan memenangkan taruhan. Kreatif juga sih John. Ada 6 cangkir berjejer di atas meja. 3 yang pertama kosong, tapi gelas keempat, 5, dan 6 penuh. Kamu harus mengubah urutan cangkir yang kosong dan penuh menjadi selang-seling. Tapi, kamu cuma boleh menyentuh 1 cangkir dan tidak boleh mendorong atau memindahkan cangkir dengan bantuan cangkir lain. Bagaimana caranya? Ambil cangkir nomor 5 dan tuang airnya ke cangkir 2, lalu taruh lagi. Desi sedang jalan-jalan di hutan dan melihat istana super megah di kejauhan. Hari sudah hampir malam, jadi dia mau minta izin untuk menginap di sana. Tapi waktu mengetuk pintu, dia malah dijawab oleh troll. Dan troll ini tidak suka diganggu. Dia menangkap dan menyekap Desi di penjara bawah tanah dengan 2 penjaga. Troll itu bilang, Desi bisa keluar dari sini kalau berhasil memecahkan teka-teki. Ada 2 pintu di ruangan ini, 1 terkunci dan yang lain mengarah keluar. Para penjaga tahu pintu mana yang bisa membebaskan Desi. Tapi Desi hanya bisa menanyakan 1 pertanyaan. Salah satu penjaga selalu berkata jujur, sementara yang lainnya selalu berbohong. Aku punya tuh temen yang begitu. Desi tidak tahu siapa yang bisa dipercaya dan cuma punya 1 kesempatan untuk bisa bebas. Pertanyaan apa yang harus dia tanyakan? Desi harus bilang, kalau aku nanya ke temanmu, mana pintu yang mengarah keluar, pintu mana yang dia tunjuk? Tak peduli penjaga mana yang menjawab, mereka akan menunjuk pintu yang terkunci. Si pembohong akan menunjuk ke pintu yang salah, sementara si jujur juga akan menunjuk ke pintu yang salah. Karena troll pembohong akan menunjuk pintu itu. Dengan begitu, Desi tahu pintu mana yang salah, dan tinggal memilih pintu satunya. Kamu punya 2 tali dan sekotak korek api. Kalau kamu membakar kedua ujungnya, tali ini akan terbakar habis selama 60 menit. Bagaimana kamu bisa menggunakan tali ini untuk mengukur 45 menit?
Kamu perlu membakar salah satu tali dari kedua ujung. Di saat yang sama, kamu membakar tali yang satunya lagi, tapi cuma satu ujungnya. Waktu tali pertama terbakar habis, tali kedua masih menyisakan 30 menit. Sekarang, kamu perlu membakar ujung tali satunya. Maka, tali pun akan terbakar 2 kali lebih cepat dan kedua talimu akan habis terbakar dalam 45 menit. Kalau kamu penasaran apa yang akan terjadi setelah 45 menit ini, semuanya masih misteri. Rudy dianggap konyol oleh semua orang di kotanya karena setiap kali seseorang menawarinya pilihan koin 500 perak atau selembar 1000-an, dia selalu memilih koin 500 perak. Orang-orang di seluruh kota memberinya tawaran yang sama untuk menguji apakah Rudy memang konyol. Setiap kali ditawarkan, Rudy selalu memilih uang koin. Orang-orang ini tidak sadar bahwa Rudy sebenarnya super pintar. Apa kamu tahu kenapa Rudy adalah orang yang pintar? Rudy sebenarnya super pintar karena dia membuat semua orang memberinya uang secara cuma-cuma. Selama dia terus memilih opsi yang lebih kecil, orang-orang akan terus datang dan menguji kekonyolan Rudy berulang kali. Lihat mobil itu adalah hasil penolakan Rudy terhadap uang lembar 1000-an selama lebih dari 10 tahun. Dan tabungan recehannya sudah cukup untuk membeli mobil. 3 orang ini sedang mencoba menguji siapa yang terpintar di antara mereka. Seorang pejalan kaki yang lewat pun menawarkan bantuan. Dia bilang dirinya punya teka-teki dan siapapun yang berhasil menjawab bisa menyebut dirinya yang terpintar. Dia berkata, di tanganku ada 5 topi, 3 di antaranya berwarna hitam dan 2 lagi putih. Tutup mata kalian. Ketiga pria itu memejamkan mata, lalu si pejalan kaki tadi memakaikan topi hitam ke mereka dan menyembunyikan 2 topi putih di tasnya. Sekarang buka mata kalian. Orang yang bisa menebak warna topi apa yang sedang dirinya pakai adalah orang yang terpintar. Mereka menghabiskan waktu lama dengan saling memandang untuk memecahkan teka-teki ini. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menjawab, "Aku pakai topi hitam." Nah, kenapa dia bisa nebak itu? Oh, dia sebenarnya nggak nebak-nebak, dia mencoba berpikir logis, tapi nggak ada jawaban yang logis. Jadi, dia melihat bayangannya di genangan air bekas hujan semalam. Kamu sedang berada di galeri foto. Setelah melihat ke dinding, kamu sadar salah satu foto di sana agak janggal. Kamu melihat rakun, lama, bola, dan balon. Kamu tahu mana yang janggal? Waktumu 7 detik untuk menebak. Jawabannya adalah gambar lama. 3 objek lainnya memiliki 2 huruf vokal berbeda di namanya, sementara lama hanya punya huruf A. Ada 1 tong air di halaman rumahmu, kamu melihat ke dalamnya dan mengatakan isinya lebih dari setengah, tapi temanmu bilang isinya kurang dari setengah. Bagaimana kamu tahu siapa yang benar tanpa menggunakan alat apapun atau tanpa menumpahkan air dari tong? Miringkan tongnya sampai airnya hampir menyentuh bibir tong. Kalau dasar tongnya terlihat, isi tongnya kurang dari setengah. Tapi kalau dasarnya masih tertutup air, berarti isi tongnya lebih dari setengah. Saat sedang berjalan-jalan di hutan, kamu menemukan 3 cabang jalan. Yang pertama ditutupi lava mendidih, yang kedua dipenuhi paku tajam dan pecahan kaca. Sementara yang ketiga sangat dingin sampai rasanya seperti di Antartika. Jalan mana yang harus kamu pilih? Pilih jalan ketiga, karena sebentar lagi pasti hangat. Jalan ini nggak jauh dari jalan berisi lava, jadi esnya akan mencair dalam beberapa detik. Diki sedang duduk sambil membaca buku di rumahnya. Tiba-tiba, patung milik istrinya yang super mahal yang ada di kamar jatuh dan pecah. Dia berlari ke sana tepat waktu dan melihat orang asing melompat keluar jendela lalu kabur. Diki mencoba mengejarnya, tapi kacamatanya berkabut karena udara dingin. Jadi, dia tidak bisa melihat ciri-ciri penyusup itu. Saat polisi tiba, mereka mendengarkan ceritanya dan segera tahu dia berbohong. Kenapa polisi yakin sekali? Siapapun yang memakai kacamata pasti tahu kalau kacamata nggak berkabut waktu kita pergi dari ruangan yang hangat keluar ruangan yang dingin. Melainkan sebaliknya, Diki mengarang cerita ini karena nggak mau dimarahi istrinya gara-gara memecahkan patung itu.
Suatu hari, seorang pria terjebak di tengah hujan lebat. Sayangnya, dia tidak membawa apapun untuk melindunginya agar tetap kering. Dia lupa membawa topi ataupun payung. Entah bagaimana, rambut di kepalanya sama sekali tidak basah. Kok bisa? Yap, pria ini gundul. Kamu punya 3 korek api, bisakah kamu membentuk angka 6 tanpa mematahkannya? Siapa bilang bentuknya harus angka 6 biasa? Ketiga korek ini sudah membentuk angka Romawi 3 sejak awal. Jadi, yang harus kamu lakukan hanya menyatukan bagian bawah 2 korek pertama menjadi huruf V. Dan kamu mendapatkan angka Romawi 6. Bayangkan kamu tidak tahu seperti apa bentuk gajah. Suatu hari, kamu pergi bersafari ria untuk melihat binatang bersama teman-temanmu. Salah satunya menunjuk seekor badak dan bilang itu adalah gajah. Yang lain menunjuk kuda Nil dan bilang itu juga gajah. Siapa yang akan kamu percaya dan kenapa? Kamu memang tidak tahu seperti apa bentuk gajah, tapi bukan berarti kamu tidak tahu seperti apa rupa kuda Nil atau badak. Jadi, kamu pun memutuskan untuk mencari teman baru. Ini hari pertamamu di kantor, beberapa rekan kerjamu kelihatan agak jutek, tapi kamu nggak tahu kenapa. Tingkah mereka juga aneh, mereka nggak pernah istirahat minum kopi, dan juga bekerja minimal 12 jam sehari. Seorang sekretaris di meja resepsionis bilang perusahaan menyewa robot karena robot bekerja super keras dan tidak kecanduan kopi. Dia memintamu untuk menjauh dari mereka dan melarangmu mengajak mereka ngobrol karena mereka tidak diprogram untuk bicara dengan manusia. Tidak sulit membedakan pegawai mana yang robot. Bisakah kamu menebak siapa yang robot di antara Anna, Miko, dan Lucy? Miko yang robot. Cuma dia dari ketiga pegawai lain yang punya tombol saklar. Kamu udah siap? Aku punya sejumlah teka-teki yang bisa ngelatih otakmu loh. Yuk, langsung aja. Seusai kuliah, Mirna belajar di perpus. Tak lama kemudian, dia pergi ke toilet. Saat dia kembali, dompetnya sudah hilang. Mirna segera menelpon polisi. Petugas perpus bilang kalau dia sempat melihat cowok, tapi penglihatannya kurang jelas. Dia nggak begitu ingat dengan ciri-cirinya. Setelah mendapat penjelasan yang samar-samar ini, polisi menginterogasi 3 mahasiswa. Aldi bilang dia sibuk belajar dan baru meninggalkan mejanya saat polisi tiba. Fadli bilang dia melihat Mirna tapi kurang memperhatikan. Dia sendiri lagi sibuk mencari-cari buku. Lutfi bilang dia sedang asik teleponan dengan sobatnya, jadi tak tahu menau dengan keadaan sekitar. Apa kamu tahu siapa yang mencuri dompet Mirna? Lutfi, dia bilang lagi asik teleponan. Yang bener aja, teleponan kok di perpus? Sudah pasti dia akan diusir dari sana kalau berani melakukannya. Jadi, dia berbohong. Irma tersesat saat lagi asik menyusuri hutan. Setelah berjam-jam mencari jalan, dia malah melihat rumah penyihir. Irma minta tolong agar si nenek sihir mau menunjukkan jalan pulang. Tapi dia menolak. Karena moodnya lagi bagus, penyihir itu kemudian memberinya 1 tantangan. Dia memberi Irma 3 apel, 2 diantaranya beracun dan 1-nya bisa dimakan. Irma harus memetik 1 apel, lalu menggigitnya. Kalau dia berhasil memilih apel yang tidak beracun, penyihir itu akan menunjukkan jalan pulang. Untungnya, Irma pintar. Dia memilih apel yang aman dimakan. Kok dia tahu apel yang harus dipetiknya? Salah satu apel itu dimakan ulat, berarti Irma bisa memakannya juga. Seorang mahasiswa hampir gagal mengikuti ujian. Dosennya mau memberikan 1 kesempatan lagi dengan pertanyaan ini. Siapa nama anak perempuan tertua saya? Si mahasiswa terlihat kebingungan, maka dosen pun memberikan 1 petunjuk. Dia menuliskan 3 angka, 58, 3, dan 11. Apa kamu bisa membantunya menjawab pertanyaan tadi?
Karena dia sedang mengikuti ujian kimia, teka-teki yang diajukan pun pasti berhubungan dengan kimia. Coba deh, lihat ke tabel periodik unsur itu. Nomor atom 58 ditempati unsur cerium atau Ce. Nomor atom 3 ditempati litium atau Li. Dan nomor atom 11 ditempati unsur natrium atau Na. Kalau semua unsurnya disatukan, akan terbentuk kata selina. Pak dosen memang suka dengan teka-teki. Saat mahasiswanya hampir gagal ujian, dia malah memberi teka-tekinya lagi. Dia bilang, saya punya anak perempuan, semuanya kecuali 2 berambut hitam, semuanya kecuali 2 berambut pirang, dan semuanya kecuali 2 berambut merah. Ada berapa anak perempuan saya? Kamu bisa bantuin mahasiswa malang ini? Teka-teki kali ini nggak ada kaitannya dengan kimia kok, cuma soal logika. Dosen itu punya 3 anak perempuan. Anak pertamanya berambut hitam, yang kedua pirang, dan yang ketiga berambut merah. Saat Benny lagi jalan-jalan malam di taman, tiba-tiba seseorang memukulnya lalu mencuri semua barangnya. Tak lama kemudian, dia melapor ke polisi. Saat kejadian, ada 3 orang yang juga berada di taman. Kristo, Jerry, dan Bayu. Setelah ketiganya ditangkap, polisi memberi mereka spidol. Masing-masing diminta untuk menuliskan namanya di papan tulis. Setelah selesai, polisi langsung meringkus pelakunya. Memangnya siapa yang bersalah? Kok polisi bisa tahu? Pelakunya Jerry. Benny dipukul dari sebelah kanan, jadi penyerangnya pasti kidal. Di antara ketiga tersangka, cuma Jerry yang kidal. Seorang anggota ekspedisi Kutub Selatan terjebak di dalam gua yang dingin. Dia nggak ingat sama sekali dengan peristiwa yang terjadi. Yang jelas, dia harus keluar dari situ. Pria itu melihat 3 pintu. Dia juga menemukan secari kertas yang berisi petunjuk di balik ketiga pintu itu. Di balik pintu pertama, ada beruang kutub yang kelaparan. Di balik pintu kedua, terdapat ruangan yang penuh dengan gas beracun. Dan di balik pintu ketiga, ada hujan bongkahan es lancip setiap waktu. Pintu mana yang harus dia pilih untuk meloloskan diri? Dia harus memilih pintu pertama. Di Kutub Selatan gak ada beruang kutub. Setelah kuliah, Nana tetap di kampus. Dia harus menyelesaikan tugas salah satu mata kuliahnya. Setelah beberapa saat duduk di koridor, perutnya keroncongan. Dia pun segera beli makan, tapi semua barang bawaannya tetap di situ. Setelah kembali dan memeriksa barang-barangnya, Nana menelepon polisi. Dia menceritakan semua kronologinya dan melaporkan kalau dompetnya dicuri. Ada 3 mahasiswa lain di TKP, semuanya diinterogasi. Keisa bilang dia lagi asik chattingan. Rifki bilang, saya memang duduk sebentar di dekat Nana, tapi saya nggak lihat apalagi megang dompetnya. Galuh bilang dia baru aja keluar dari ruang kelas. Petugas itu mendengarkan keterangan mereka dengan seksama, lalu pergi tanpa menangkap pelakunya. Kenapa? Dia ingat kalau Nana pergi beli makanan. Jadi dompet itu dia bawa sendiri. Gak ada yang mencurinya. Aduh, Nana, kamu bohong. Ada 3 cewek sedang berbelanja. Masing-masing bernama Sarah, Paula, dan Anggita. 2 di antaranya sedang hamil. Dan salah satunya maling semangka kelas kakap. Iya, emang gak ada kok maling semangka punya titel itu. Tapi kamu bisa tahu nggak cewek mana yang nyuri semangka? Pencurinya, Paula. Dia pakai high heels, sepatu ini kemungkinan besar nggak akan dipakai oleh ibu hamil. Aurora sedang liburan di desa, dia sering menjelajahi hutan sendirian. Suatu hari dia melihat rumah besar, dari luar bisa teramati kalau rumah itu terbengkalai. Dia pun memasukinya, meski dipenuhi debu, rumah itu tetap terlihat cantik. Aurora menjepret beberapa foto lalu pergi dari situ. Setibanya di rumah, dia mengecek semua foto yang tadi dia ambil. Kira-kira foto yang mana nih yang mau diposting di akun medsosnya? Tapi saat melihat salah satu foto, dia malah histeris. Coba deh perhatiin lagi foto itu. Apa kamu bisa mencari tahu penyebab ketakutannya itu?
Aurora melihat dirinya sendiri ada di foto. Mana mungkin, di rumah itu dia kan cuma sendirian. Stella dan Adelina kakak beradik. Nenek mereka menghadiahi gelang untuk Adelina. Tapi keduanya sama-sama menyukai perhiasan ini. Jadi, kadang Stella masuk ke kamar adiknya untuk meminjam gelang itu tanpa izin. Suatu hari, Adelina pulang lalu segera tahu kalau gelangnya hilang. Dia pun menggedor pintu kamar kakaknya. Setelah tahu kalau adiknya sudah berdiri di ambang pintu, dia segera menutupnya lagi. Beberapa menit kemudian, Adelina berhasil masuk ke kamar Stella. Dia langsung mencari gelang itu, dan Stella bilang kalau saat itu dia nggak ngambil gelangnya. Karena pencariannya tidak membuahkan hasil, Adelina keluar dari situ, tapi kemudian dia teringat sesuatu, lalu berhasil mendapatkan gelangnya lagi. Di mana gelangnya? Saat Stella membuka pintu, rambutnya digerai, tapi kemudian rambutnya sudah disanggul. Dalam hitungan menit saja, Stella membuat sanggul untuk ngumpetin gelang itu di rambutnya. Pada suatu malam, Bu Novi pulang kerja di tengah guyuran hujan. Tetangganya Bu Mira datang ke rumahnya, mereka pun ngupi-ngupi bareng. Bu Mira bilang anaknya sedang pergi ke pesta. Di sana dia bertemu dengan salah satu dari 3 anak kembar Bu Novi. Bu Mira tidak tahu pasti anak yang mana, putrinya itu tidak bisa membedakan ketiganya. Padahal mereka bertiga lagi disetrap nggak boleh keluar rumah selama seminggu penuh. Bu Novi ingin mencari tahu salah satu anaknya yang telah melanggar aturan. Dia menelepon semua anaknya dan menginterogasi aktivitas mereka selama sehari penuh. Isman si pelukis bilang, "Sore tadi aku melukis di luar rumah." Rifki si musisi menjelaskan, "Aku seharian di dalam rumah kok, Ma, sibuk nulis lagu." Gali si atlet bilang, "Habis olahraga aku baca buku seharian." Bu Novi langsung tahu siapa yang berbohong. Dia pun menambahkan hukumannya jadi sebulan. Siapa pembohongnya? Gimana Bu Novi bisa tahu? Isman, dia bilang habis ngelukis di luar rumah, padahal kan lagi hujan. Tiap hari ada aja hutan yang dijelajahi Irma. Kali ini dia tersesat lagi dan akhirnya berhasil juga menemukan jalan menuju ke rumah nenek sihir itu. Si penyihir sudah menyiapkan tantangan lain untuk Irma. Dia memberinya sebatang coklat dan pisau dan di tantangan kali ini dia akan menunjukkan 7 trik. Setelah melihat salah satunya, Irma harus memberikan 1/7 coklat itu. Tapi ada jebakannya. Pisau ajaib ini cuma bisa dipakai untuk memotong 2 kali. Coklat itu tidak boleh dicuil atau dipotong tanpa pisau. Gimana Irma bisa memecahkan tantangan ini agar bisa pulang? Dia membuat 2 potongan, membagi coklatnya menjadi 3 bagian, 1/7, 2/7, dan 4/7. Setelah trik pertama, dia memberi si penyihir potongan 1/7. Setelah trik kedua, Irma memberinya potongan 2/7 dan mengambil potongan 1/7. Setelah trik ketiga, dia memberikan bagian terkecil ke penyihir itu. Setelah trik keempat, Irma mengambil 2 potongan pertama, lalu memberi wanita itu potongan 4/7. Lalu, dia memberinya potongan terkecil lagi. Setelah trik ke-6, Irma mengambil potongan 1/7 dan memberi si penyihir potongan 2/7. Dan setelah trik terakhir, Irma memberikan bagian terkecil sekali lagi. Pertanyaan bonus nih, kalau Irma memang berotak encer, kok dia terus-terusan nyasar di hutan sih? Ada yang bisa bantu jawab?